Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Kemarin kita udah update cukup banyak ya. Ada Altlayer, ada Ondo, dan ada ICP. Kemudian di situ kita ngebahas tentang total 3 crypto market cap. Nanti kita juga update lagi supaya teman-teman tahu perkembangannya. Bitcoin Dominance of course, dan juga buat 3 coin yang kita pilih hari ini itu ada Dimension atau DYM. Ini banyak banget yang request teman-teman sekalian ya. Saya nggak tahu reasonnya apa. Probably mungkin ada karena ada yang kesangkut juga teman-teman. Kemudian tadi kita pilih the first comment dari previous video itu adalah permainan bukan game 1635. Waduh, ini saya bukan lagi promote ya. Tapi saya kasih likes dulu. Sebenarnya ada the first comment itu dari Iup Dharma ya. Iup Dharma. Dia ngomongnya cuma halo bang, lagi nonton, padahal hehe, saya balas juga ya. Halo juga bang, gitu ya. Halo juga bang. Kemudian ada berikutnya BTK Production, request bahas OM-ko. Nah ini terus terang saya nggak tahu OM itu koin apa ya. Mungkin next time bisa lebih spesifik kasih tahu namanya apa ya. Kalau misalnya kamu mau sebutin tickernya OM, kepanjangannya apa biar nggak salah gitu ya. Karena kalau saya search OM USDT gitu ya, oh ada ternyata ya sebenarnya ya. Oke. Mungkin ya nanti saya tambahin deh teman-teman ya. Nah ini. Waduh, saya jadi malu sendiri ya. Ternyata ada ya nama koinnya Om ya. Wah, ini lucu banget. Oke, saya tambahin tuh ya teman-teman. Bonus ya. Ada DEM, HBAR, OM, dan satu lagi mungkin kita akan review satu koin yang cukup menarik yaitu CTK ya atau Shen2. Ini salah satu koin yang cukup populer, sebelumnya diperbincangkan di beberapa ya pokoknya ada lah ya teman-teman sekalian. Dan nanti kita coba untuk cek price actionnya. Kira-kira ada opportunity nggak yang kita bisa manfaatkan di sana. Alright, so teman-teman sekalian, untuk memulai update hari ini kita akan start dari total 3 dulu. Jadi kemarin kita udah sempat bahas ya ke teman-teman, kita udah sempat sampaikan juga soal bagaimana sebenarnya total market cap ini yang 3 ya terutama itu penting buat teman-teman analisis sehingga kita bisa lihat kira-kira perkembangan market cap di luar daripada Bitcoin dan Ethereum, which is kalau kalian kan pasti lebih prefernya mencari atau menunggu yang namanya alt season. Maka ini penting banget untuk kalian analisis. So the first thing yang kita notice adalah bagaimana harga di sini, indeksnya di sini itu mampu bertahan di atas SNR-nya. Kemarin walaupun dengan tekanan jual yang begitu signifikan, tetap kalau kalian notice closing-nya itu dia balik lagi ke atas. Dan ini menandakan bahwa ada support kuat pada market pada indeks di harga atau di level sekitaran 525 billion dollar ya. Dan seperti yang sebelumnya di video sebelumnya terakhir ya kita review ke teman-teman, kita lihat weekly range ini sebenarnya peluangnya masih cukup oke. Kita masih bisa lihat ada probabilitas dia up sekitar 19%-an sampai dengan 626 billion dollar, dan ini in the long run, which is penting juga buat teman-teman pahami bahwa belum tentu semua altcoins akan kebagian money flow. Mungkin hanya sebagian sektor, tapi ada pun yang sebagiannya itu menyusul biasanya. Jadi ketika mereka di take profit di sektor tertentu, nanti baru berpindah ke sektor yang lainnya ya. Which is kalau kita lihat hari ini dan kemarin itu masih yang populer itu adalah dari sektor AI, terutama karena Nvidia. Ya kalau kalian ingat ya di istilah Telegram ya, kemarin itu kayak saya sempat posting deh soal bagaimana Nvidia ini bakal memberikan pengaruh cukup signifikan ya untuk pergerakan kripto terutama dari sektor AI, whether dia akan menemukan potensi local top atau resistance terdekatnya yang minor, atau justru kecenderungan dia akan menjadi salah satu faktor pendorong untuk sektor AI dan spatial computing untuk lebih signifikan lagi. Jadi kemarin kita reviewnya di sini teman-teman ya. Ini saya buka dulu supaya kalian bisa lihat ya, Riskcoin AI dan spatial computing. Sebenarnya tanggal earning report ya merupakan salah satu tolak ukur, bisa jadi sell the news event, or if Nvidia earning reportnya bagus, which is EPS atau earning per shares-nya naik, itu bisa aja malah jadi booster untuk token AI. Dan so far berdasarkan data yang saya dapatkan kemarin setelah dia listing ya, datanya
ternyata Nvidia naiknya shares-nya lumayan signifikan guys. Jadi total tuh surprise-nya naik up sekitar 12,34%. Dan kita lihat dari estimasi EPS atau earning per shares estimate-nya itu naik dari 4,59 jadi 5,16. Dan ini langsung jadi booster ya buat koin-koin AI. Which is kalau kalian ada beberapa koin-koin AI yang menurut kalian wah ini belum kebagian money flow nih. Ya probably NFP salah satunya nih ya. Saya ada analisis juga kita ngelihat NFP. Ini kan kalau kita lihat secara bigger pictures, ini koin masih baru ya listing di Binance ya beberapa waktu lalu dan ini belum popping ya, kita ngelihat dia masih baru ancang-ancang ya kan, ini baru ancang-ancang ya. Kalau kalian interested mungkin boleh komen juga ya di kolom komen, mungkin di next altcoins update kita bisa tambahkan NFP juga di bagian di salah satu bagian dari analisis kita. Dan kemudian ya mungkin teman-teman bisa cari alternatif lainnya yang belum kebagian money flow juga ya, itu bisa jadi pertimbangan. So for now total 3 market cap menunjukkan situasi yang cukup ideal untuk altcoins-nya tetap bisa melanjutkan penguatan. Kemudian dari sisi Bitcoin dominance-nya sendiri ya seperti yang kemarin kita mention ya di previous video, lower high ya, di sini udah ada 2 konfirmasi lah kalau kita bisa lihat. Dan dari perspektif hourly-nya sendiri tadi saya sempat post juga nih di grup Telegram ya, penting bagi Bitcoin dominance itu untuk bisa close di bawah area SNR minornya ya, itu di kisaran 52,84%. Patokannya dari sini guys ya, bisa lihat dari sini. Nah ini kalau dari perspektif time frame hourly, tadi sempat lihat ya di 15 menit sih sebenarnya no issue. Kita malah ngelihat dia cenderung membentuk bearish flag gitu kan. Dia turun, konsolidasi sesaat, habis itu kalau dia break lagi dia turun. Wah, ini kita happy banget. Harusnya altcoins bakal kecenderungan naik ya, bakal cenderung positif. Meanwhile, kalau bisa sih Bitcoinnya tetap konsolidasi ya. Kalau Bitcoinnya tetap konsolidasi, cakep. Berarti kita bisa ngelihat ada kemungkinan Bitcoin dominance itu bisa turun lagi dan revisit area 50,84%. Kenapa di sana, Vin? Karena alasannya di sini kita ngelihat nggak banyak area support resistance. Kalian bisa lihat lancar banget. Turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Ya, kalau turun ke bawah, mudah-mudahan turunnya juga lancar. Ya, jadi tidak ada hambatan lah ya. Nah, dari sini kita punya idea bahwa, oke, berarti probabilitas untuk altcoins akan kecenderungan bullish atau kecenderungan bisa naik lagi, terutama buat beberapa yang strukturnya itu sudah kecenderungan bullish. Nah, kemarin kita sempat mention juga guys, alangkah lebih baik untuk tidak memaksakan sell short ketika total 3-nya itu dalam keadaan bullish. Jadi, kalau kalian mungkin ya istilahnya ngikutin itu ya, saya nggak tahu juga sih ya, karena scalper juga bisa aja di make money gitu kan, karena di pergerakan time frame kayak 15-30 menit pun tetap ada juga istilahnya yang turun gitu dibandingkan yang naiknya lebih dominan ya. But ya itu sedikit idea biar teman-teman punya gambaran. Dan kita bakal review untuk 3 koin tadi atau 4 ya, sorry saya tambahkan satu lagi. My bad, karena ternyata OM ada juga ya teman-teman ya. Di sini saya kasih likes dulu deh ya. Tuh ya, oke. Siapa ya? Nah, udah mantep ya. Next video ya. Ya, lanjut guys. So, kita bakal mulai dari DYM dulu ya. The most requested coin ya. Setidaknya dalam beberapa video terakhir banyak banget yang tanya soal DYM. DYM ini perspektif time frame besarnya tuh sebenarnya bullish. Kita bisa lihat betapa dia strong banget, dan mungkin kalau teman-teman notice ya di live streaming sebelumnya, DYM itu sempat kita mention juga. Dan saya bilang bahwa DYM ini punya keadaan yang sama lebih kurangnya seperti dengan si Ondo ini ya. Begitu listing, harga naik, konsolidasi atau retracement cenderung konsolidasi. But in the end, biasanya koin-koin baru ini lebih gampang untuk dapat money flow. Jadi, terlepas dari naratifnya, koin-koin ini memang lebih atau cenderung lebih mudah untuk dapat money flow, untuk dia ngepam lagi atau nanjak lagi. Kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 4 jamnya, which is karena datanya memang terbatas, yang saya bisa lihat di sini adalah bagaimana DYM itu bertahan loh di atas SNR pentingnya. Ya, ini kalau misalnya dia bertahan, maka sebenarnya DYM itu punya opportunity untuk dia nanjak lagi. Yang penting teman-teman, jangan sampai ada dia breakdown di bawahnya. Kalau ada dia breakdown, berarti kita akan revisit di area demand ini.
Ya, the only demand yang tersedia lah untuk DYM saya lihatnya. Lalu kalau kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, kalian juga bisa hubungkan antara high point ketemu dengan high point berikutnya. Jadi kita lihat high point ketemu high point. You know what? This is very interesting karena saya ngelihat DYM finally sedang ada upaya untuk breakout dari trendline tersebut. Jika dia sukses, dia closing seperti ini pada jam 7 nanti pagi, which is ini juga akan menjadi closing pada time frame daily. And as you can see teman-teman sekalian, time frame daily closing kayak gini, ini bakal jadi konfirmasi yang ideal banget, terutama buat support level yang ada di sini. Artinya, naratif yang ditunjukkan oleh price action ini, harga naik, kemudian mengalami retracement, testing area support, which is previousnya itu adalah support, kemudian kita ngelihat ada reaction berupa star pattern di sana dan di follow up dengan bullish engulfing, which means ada proses transisi yang proper banget sedang berlangsung pada DYM. Dan itu kalau confirm close di jam 7 nanti. Sorry, saya ralat tadi ya, yang time frame 4 jam tuh berarti jam 3 ya. Jam 3 pagi, kalian lihat ada konfirmasi close candle di sana. Even better karena kalau kalian notice di bagian atas ini juga terdapat yang namanya SNR. Ya, ini saya kasih garis, kasih box berwarna oranye, ya oranye biar enak nih. Tuh kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat ada upaya untuk dia bisa claim area tersebut. Nah, nanti lihat lagi time frame kecilnya kayak 1 jam. Nah, kalau 1 jamnya a little bit tricky karena dia agak lebih di atas ya. Nah, jadi kayak ya sebenarnya beda-beda tipis lah ya. Time frame 4 jam kalau jam 3 nanti closingnya di atas berarti udah good. Kalau time frame 1 jam dia closing mungkin harus sedikit lebih di atas range tersebut. Berarti kisaran $7,5 baru lebih baik lagi. But in the end overall yang paling penting sebetulnya menurut saya adalah bagaimana trendline ini berhasil diambil dulu. Which is kita ngelihat ada falling wedge, closing di atasnya, retest mungkin proper terhadap SNR tersebut, teman-teman udah bisa execute probably long position with better risk reward ratio karena udah dapat istilahnya konfirmasi juga bahwa harga sudah mulai start mengalami yang namanya transisi ya menuju ke arah bullish. Yaitu tapi kembali lagi optional masing-masing karena seperti yang tadi kita bahas lebih awal ya sebenarnya di video Bitcoin. Kita sempat ngomong teman-teman bahwa ada resiko Bitcoin itu bisa di fake out dulu, terutama karena liquidity map-nya di sini ya. Nah itu kalau misalkan terjadi, saya pikir juga pasti akan berpengaruh terhadap altcoins. Nggak mungkin altcoin semuanya ketahan. Mungkin hanya beberapa aja yang bisa bertahan, tapi mayoritasnya harusnya akan kena keseret juga. Dan itu bisa menjadi problem atau kendala teman-teman ya. Jadi perspektif DYM ya tergantung nih dia bisa closing atau enggak. Kalau dia bisa closing di atas level tersebut, ini harusnya bagus, indikasi yang cukup positif. Nah, terlepas dari setelahnya nanti dia cenderung, wah ini kayaknya head and shoulders atau gimana, itu urusan nanti. Yang penting secara jangka pendeknya kita ngelihat ada konfirmasi dulu, supaya itu jadi pertimbangan. Dan kalau teman-teman merasa kurang confident, maka harus ada satu proses lagi yang Anda tambahkan di dalam analisa ini, yaitu Anda harus melihat bagaimana proses retestnya. Karena kalau misalnya retestnya failure, maka Anda bisa lihat prosesnya bisa kayak gini guys. Ya, harga naik, jepret, tapi kemudian turunnya lebih dalam lagi, lebih signifikan lagi. Nah, itu berarti sebagai tanda bahwa proses retestnya tidak proper dan tidak memberikan konfirmasi yang ideal atau yang diharapkan. Itu bisa jadi pertimbangan teman-teman sekalian. Oke, semoga cukup jelas untuk DYM. Dan kalau berbicara soal target, in case dia berhasil breakout lah ya. Ya, kita bisa bilang next stopnya harusnya bisa balik lagi sampai ke previous high point. Karena secara struktur di sini berarti kita melihat proses create higher high, kemudian ada konsolidasi dan dia ongoing untuk potensi create even higher high lagi. Ya, jadi minimal harusnya dia bisa lah kalau balik untuk retest ke area ini sebelum nanti dia create higher high. Itu bisa jadi pertimbangan sementara untuk jangka pendeknya di DYM. Alright, berikutnya teman-teman. Saya lanjut ke request terlebih dahulu yaitu H-bar dulu kali ya. Jadi di sini kita mau bahas H-bar juga. Oh, teman-teman, mohon maaf. Kita bahas ke CTK dulu ya. Requestan kita update-nya di belakang, guys. So, I have an idea on CTK. Ini sebenarnya saya bahas sama teman-teman di Advance Group ya. Saya pikir ini adalah sebuah kesempatan untuk saya juga melakukan experimental trade ya, which is teman-teman sebenarnya kalau mungkin melihat setup ini lebih bisa dipakai untuk spot ya, karena kalau misalkan di futures market ya saya nggak tahu kapasitas teman-teman di futures market itu sejauh mana, terutama dalam risk manajemennya, karena setiap orang kan punya
kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Takutnya kalau misalkan di futures kalian ngerasa nggak cocok, ya mungkin lebih baik jangan transaksi di sana. Tapi saya pikir ini bisa banget dimanfaatkan untuk spot di trading gitu ya. Jadi yang saya lihat teman-teman sekarang, kalau kita lihat CTK, the best opportunity yang di offer adalah bagaimana CTK ini pada akhirnya berhasil breakout dari trend yang sudah terbentuk sejak tahun 2021. Ya, trendline itu sudah berhasil di breakout, and even better karena sudah ada proses break and retestnya. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah retestnya itu bukan di sembarangan area, tapi merupakan area support resistance yang sangat penting pada pergerakan sebelumnya. Namun, pada prosesnya ada liquidity sweep, which means ini sebenarnya meningkatkan probabilitas untuk sebuah aset untuk rebound. Ya, kenapa demikian, Vin? Karena ketika proses liquidity sweep itu berlangsung, bigger players itu punya goal. Goalnya adalah untuk membuat para retail traders atau retail investor exit dulu dari market supaya mengurangi beban. Dari sana, ketika mereka exit, ketika mereka open long position dan terkena stop loss, posisi mereka kan ke flip jadi sell short gitu kan, atau jadi sell. Nah, di sini berarti memberikan opportunity untuk bigger players melakukan akumulasi kembali dari order yang tersedia akibat mereka-mereka yang terkena stop loss ini. So, after that happens, kita ngelihat harga perlahan-lahan mulai recovery, balik lagi close di atas, dan kalau kalian notice, whether ini sebenarnya kalian bisa menanggapi sebagai potensi peluang membentuk yang namanya cup and handle, ya, which is handle-nya kayak gini guys, dan sudah berhasil breakout anyway. That's the first thing yang kita bisa notice. Atau teman-teman, kalian lihat ini sebagai possible inverted head and shoulders, which means kalian bisa tambahkan area support resistance line di atasnya dengan box berwarna, ya kalau saya sih warna oranye ya, kira-kira kayak gini guys. Jadi kalian ngelihat bahwa oh ternyata ini left shoulders, ternyata ini adalah head, which is dia create lower low technically, lalu dia create the same high point ya, which is di sini bisa dibilang dengan equal high, atau kalian beberapa orang bilang double top, tapi ini kalau ya konteksnya inverted head and shoulders, ya ini adalah headnya teman-teman ya. Jadi kita lihat kayak gini, lalu dia membentuk right shoulders, which is sudah terkonfirmasi seandainya hari ini closing dalam keadaan bullish engulfing. Ini menandakan bahwa adanya buyers yang sangat signifikan dari area support resistance major pada time frame weekly. So it's gonna be a very very good idea untuk teman-teman menyisikan mungkin sebagian untuk kalian start melakukan akumulasi di sini, terutama dengan indikasi possibility higher low yang sudah terkonfirmasi berdasarkan perspektif time frame daily. That's it teman-teman sekalian. So I think this is a good idea, tapi kembali lagi teman-teman, pemanfaatan ada di tangan masing-masing, jadi jangan mengacu hanya berdasarkan informasi yang saya sampaikan di dalam video ini. Saya nggak mau ke depannya kalian datang ke sini nanya, kok CTK gimana, nyangkut nih, dan bla 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 bla. That's why Anda harus mengerti. Di sini pun saya marking ya untuk area stop loss-nya, supaya in case market nggak sesuai ekspektasi, kalian mungkin bisa aja dapat diskon lebih besar lagi. Ya kan, harga lebih murah, which is exit di sana menurut saya is not a very bad idea. Ya, but again ya, it depends on you guys, kalian memanfaatkannya seperti apa. Tapi buat saya personally, saya sudah punya planningnya, dan mungkin secara detail saya nggak perlu bahas lah ya, karena kita ngelihat time frame hourly-nya sebenarnya bisa ngasih konteks tambahan. Dan bisa ngasih teman-teman harga negosiasi. Jadi kalau kalian memanfaatkan time frame hourly-nya, well probably Anda bisa mendapatkan area yang dimana Anda bisa melakukan negosiasi di sini. Ya, kita bisa lihat di sini mungkin ada yang namanya fair value gap, bisa dimanfaatkan, bisa gunakan Fibonacci retracement juga supaya kalian bisa ngebit harga yang lebih murah. Ya, tapi ini ya mungkin next time lah. Kita lihat dulu nanti progresnya pada time frame daily closingnya kayak gimana gitu ya. So now teman-teman sekalian, kita masuk ke request dari kalian. Yang pertama adalah OM. So I'm gonna take a look on OM coin secara gambaran besar saja. Ya, pertama teman-teman, ini biasa banget ya kalau kita ngelihatnya retail traders atau investor itu kecenderungan suka dengan koin yang sudah dipump. Which is mungkin di sini lebih kepada warning kali ya, kalau saya pingin menggambarkan ya apa yang terjadi pada koin OM ini. First things first, kalian notice dulu bahwa ini adalah SNR major ya, which is di sini resistance-nya itu berada pada kisaran $0.31.
ya $0,3 lah ya kalau kita pembulatan. Harga mengalami penguatan impulsif right after dia berhasil breakout dari area falling wedge ini. Jadi per dia breakout dari trendline sempat mengalami proses konsolidasi sesaat ya untuk beberapa pekan. Nah ini teman-teman kalau kemarin yang gabung di charity webinar, kalian pasti ngerti ya apa arti dari konsolidasi dan kenapa itu bisa ngasih kalian clue. So the first time sebenarnya dia breakout, probably this is the best timing buat kamu melakukan buy pada OM. Kamu bisa lihat di sini secara proses time frame daily even better karena naratifnya kelihatan jelas menurut saya di mana dia mampu create lower low ya, di sini juga demikian dia mampu create another lower low, dan kalau teman-teman notice di sini terjadi yang namanya double bottom ya, atau kita bisa bilang istilahnya dengan equal low probably ya. Double bottom juga cocok sih ya teman-teman sekalian. Lalu kita ngelihat ada perubahan struktur di sini, terjadi yang namanya market structure shift. Kemudian seiring berproses Anda bisa lihat juga ada possibility dia bisa membentuk yang namanya semacam ascending triangle probably, atau kita bisa lihat seperti ini ya. Ini juga nggak salah, mungkin kita ambil di atas ya karena ini sebenarnya ada fake tail candle kan. Kalau kita lihat time frame 4 jam mungkin lebih kelihatan detail di sana tuh ya, ada proses yang namanya membentuk ascending triangle juga. Lalu dia mengalami valid breakout, even better dia kasih kamu retest di sini untuk kamu masuk. Which means this is the only best setup untuk kamu masuk dengan mengharapkan potensi reversal pada time frame yang lebih besar, terutama time frame daily perspektifnya. Jadi kita ngelihat pemanfaatannya di sana. Kalau teman-teman merasa ketinggalan, wah ternyata ketinggalan nih, yaudah deh nggak apa-apa saya buy di top ya dengan risk reward yang menurut kalian masih bagus gitu. In the end, sekarang tuh udah saatnya kalian panen, bukan saatnya kalian bertanya masih bisa dibeli atau enggak. Karena ini technically sudah lumayan terlambat. Terus terang aja saya ngomong sama teman-teman ya, terutama buat yang request nih, karena saya nggak tahu kenapa kamu tanya dan di saat harga ini udah naik gitu ya. Harusnya kasih reason juga kenapa saya buy ya, karena saya begini gitu ya. So dari perspektif time frame daily, di overallnya ini bahkan masih bagus. Kamu bisa lihat menggunakan exponential moving average 21. As long price bertahan di atas EMA 21, ini berarti indikasi koin itu untuk tetap melanjutkan penguatannya masih lebih kuat. Tapi kamu butuh konfirmasi tambahan dari candlestick perspektif. Mungkin di sini dia ngebentuk yang namanya pin bar, mungkin di sini dia ngebentuk yang namanya doji. Tapi yang lebih baik lagi adalah kalau kamu bisa ngelihat sebuah candle terbentuk bullish ya, seperti ini teman-teman. Ya, saya bikin warna hijau, kemudian di sini saya tebalkan. Nah, lebih kurangnya gini ya. Jadi kayak wah, bullish engulfing nih. Nah, ini dia nih candle konfirmasi yang Ko Kevin bilang. Ini baru kalian boleh mempertimbangkan untuk buy mungkin pada time frame daily gitu ya. Tapi itu pun risk rewardnya menurut saya udah nggak bagus karena harganya udah di ujung gitu kan. Mungkin kalau dia bisa breakout dari range ini, nah ini bisa ekspansi range lebih tinggi. Karena kita ngelihat next stopnya itu adalah all time high. Ya, dia berarti bisa ekspansi range up to 0745. Tapi kalau itu belum terjadi, maka alangkah lebih baik sabar sedikit bro. Mungkin kamu bisa dikasih koreksi lebih jauh ya, dikasih diskon lebih jauh. Itu saja mungkin pertimbangan yang bisa saya sampaikan di analisis OM ini. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mau manfaatkan trading jangka pendek, well I think this could be your ticket atau your signal untuk enter. As long dia belum break dari trendline, jangan coba untuk masuk. Ya, di sini sih sebenarnya terdapat fair value gap. Ya, mungkin setelah fair value gap ini ke-fill, ya bisa aja harga mengalami rebound cukup signifikan karena di sini juga terdapat SNR-nya. Ya, ini saya tambahin teman-teman. Saya lagi berbaik hati ya, analisanya banyak ya. Ya kita ngelihat di sini. Ya demikian, ini bisa jadi sebuah peluang yang sangat menarik mungkin kalau memang dia bisa breakout dan close di atasnya. Tapi kalau belum, ya sabar-sabarlah ya kalau menurut saya sih. Alright, so that's the idea. Semoga cukup jelas dan bisa dimanfaatkan dengan baik. And last thing yang kita akan review adalah H-bar. So H-bar di sini sebenarnya kemarin itu sempat kita bahas pada saat live streaming, di mana saya lihat time frame weekly, the best thing atau the best view about H-bar adalah dia sudah berhasil breakout dari area konsolidasi atau area akumulasinya. Ya di sini kalau saya search ya, mungkin saya search H-bar.
Nggak tahu teman-teman bisa nongol nggak? Nah ini dia teman-teman ya, ada beberapa analisis yang saya post seputar H-bar. The first thing yang kita notice di sini adalah Februari tanggal 12, pada saat itu lagi live streaming, H-bar itu konsolidasi. Pada saat itu harganya masih berada di kisaran range ini. Nah ini kalau teman-teman masuk pada kisaran live streaming pada kala itu, semestinya udah gain minimal 50%. Udah bisa dikantongin lah ya, udah bisa di exit mungkin sebagian kalau kalian merasa kurang begitu confident. But in the end overall, saya bisa bilang H-bar ini cukup oke. Dia naiknya udah impulsif, harganya juga udah sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat momentumnya sangat-sangat kencang. Nah udah begini jangan ditanya, masih boleh beli nggak gitu loh. Karena resiko ya, kalian beli dengan resiko yang sangat besar gitu loh. Penempatan stop lossnya mau di mana gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin waktu kita review itu posisi harga baru ngebentuk ini, terus kalian manfaatin breakout di sini untuk kalian entry dengan stop loss di bawah low ini good deal namanya. Ya, apalagi dia bisa breakout, lebih good deal lagi. Tapi kalau belum, nah itu yang jadi kendala teman-teman. So for now, H-bar itu udah naik, udah tinggal di maintain atau tinggal di manage saja. Mungkin pertimbangannya teman-teman sekalian, kalau kalian mau bertanya ya, lebih kepada kok gimana cara maintainnya. Nah itu saya bisa bantu jawab. First things first, gunakan exponential moving average. Ini buat newbie, lebih gampang. Kalian pakai aja indikator EMA 21. Pokoknya selama 8 dan 21 tidak berpotongan ke bawah, Anda aman. Ya, Anda bisa lihat di sini tidak berpotongan, naik lagi. Di sini tidak berpotongan, naik lagi. Gitu kan? Sekarang pun demikian. Apakah ada berpotongan? Jawabannya tidak. EMA 8 dan 21 tetap dalam keadaan bullish, dapat candle confirmation lagi berupa bullish engulfing 2 kali pada time frame 4 jam. Kalau kalian mau masuk, this is your entry ticket. After bullish engulfing, dapat confirmation, dan sekarang udah profit lagi. Nah, kalau sekarang masuk gimana, Vin? Ini kamu beli di atap namanya, guys. Bukan berarti tidak ada kemungkinan dia naik. Justru, kita ngelihat momentumnya bagus. Trennya oke. Penguatannya impulsif. Volumenya juga signifikan. Jadi sebenarnya nggak ada reason untuk tidak dimanfaatkan tidak ada reason untuk dijual cepat-cepat. Ketika kamu ngelihat structure-nya masih bagus, ketika kamu lihat opportunity masih ada, kalau kamu jual cepat, itu berarti kamu weak hand. Ya, tangannya lemes, gemeter gitu kan. Dengan gampangnya, aduh, ini profitnya kayaknya udah lumayan nih. Apalagi kalau dimainin psikologisnya gitu ya. Kamu lihat di sini dia naik, wah profitnya lumayan. Begitu turun, aduh profitnya turun ya. Apa gue TP dulu ya? Ternyata begitu di TP, iya dia naik lagi, ya kan? Naiknya lebih kenceng lagi. Nah itu biasanya sering terjadi buat teman-teman yang tidak punya trading plan atau investment plan. That's why you have to make your own trading plan, investment plan sedari awal, bukan pada saat sudah masuk baru kemudian bikin investment dan trading plannya kayak gimana. Ya udah terlambat teman-teman ya. Sekiranya seperti itu, structure masih bagus, selama kalian ngelihat tidak ada invalidasi di bawah level ini atau 0,1 dolar, saya pikir H-bar masih bisa melanjutkan penguatannya. Alright, so that's gonna be the update seputar koin-koin yang tadi saya sebutkan. Thank you very much guys yang sudah nonton video ini sampai finish. Semoga informasi ini yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan mungkin untuk lebih banyak informasi update seputar altcoin, seputar Bitcoin, seputar Ethereum, dan bisa berdiskusi secara langsung dan lebih sering proses live update, teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Kita lagi open Discord untuk periode bulan Maret. So buat kalian yang mungkin pengen lebih ya informasinya, bisa gabung ke sana dan kita bisa berdiskusi juga serta bisa belajar secara langsung dengan analisis yang saya berikan sehari-hari. Alright, God bless to you all and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.